Kocak, kocak. Roy Suryo datangi Kemendikdasmen nuntut agar ijazah Mas Gibran dicabut. Lah, yang luarin ijazah kan kampus Mas Gibran di Singapura. Gimana sih? Demo sana loh ya, ke Singapura. Kocak, kocak. Aduh, gimana ini ya? Ya, di video ini kita juga bakal membahas tentang perkembangan proses penanganan kasus laporan pencemaran nama baik Bapak Jokowi di Polda. Kabarnya ya, Senin depan akan diumumkan tersangkanya. Wah. Ini loh ya yang ditunggu-tunggu. Dan tonton juga sampai akhir ya, karena kita ada informasi tentang rencana pendukung Bapak Jokowi ya. Polisikan sekali lagi trio RRT ini. Ya, karena masalah apa ini sebenarnya ya? Hah? Tonton sajalah videonya sampai selesai. Surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang dan seterusnya, ini hanya surat keterangan. Dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan, karena jelas banget dalam aturan yang masih terpampang di websitenya kementerian ya, ada 10 syarat. Termasuk salah satunya adalah rapor, kemudian ada 3 kelas. Kami mendapatkan langsung dari 2 minggu yang lalu ketika Pak Eko Susanto, hanya 2 lembar rapor. Ya, 2 lembar rapor itu kelas 10 dan kelas 11. Ya. Harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS. UTS tidak mungkin menerbitkan rapor kelas 12 karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA. Ini UTS Insight itu hanya pathway, hanya kursus. Jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan. Fakta itu sudah, Gibran itu hanya bulan dan tidak lulus. Jadi makanya akan dipertanyakan, bisa surat ini dicabut. Kalau surat ini dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang gugur. Dimaksudkan, wajib dimaksudkan. Roy Suryo ini kayaknya ya udah salah jalur logika lah ya. Padahal Mas Gibran itu kuliahnya di luar negeri, sekolahnya di luar negeri. Lah, yang ngeluarin ijazah aja bukan Indonesia. Mau nyabut gimana Roy? Hah? Kocak bener, kocak bener. Oke, Pak, jika kita melihat kasus ini masih terus bergulir dan dari pihak kepolisian dan belum ada juga untuk penetapan dari status hukumnya ini dari Roy Suryo CS sendiri. Bapak sebagai penasehat Polri, Bapak menyikapinya seperti apa? Bapak Arianto Sutadi. Kemarin saya nanyakan para penyidik ya, katanya Dek kok lama ini nggak naik kan sudah lama menjadi penyelidikan dan penyidikan, kok sampai sekarang belum ada penetapan. Kemarin katanya terkendala karena adanya demo besar-besaran itu sehingga petugasnya terkuras untuk ke sana. Tetapi saya tanyakan sebetulnya tidak ada masalah karena semua penyidikan itu sudah hampir selesai dan kemarin tinggal sedikit saja untuk penyidik untuk saksi ahli dan katanya dalam tempo singkat ini sudah lengkap dan mudah-mudahan kalau lengkap ya nanti ditindaklanjuti dengan penentuan tersangka, kira-kira begitu. Apa yang menjadi pertimbangan sebenarnya dari penyidik Pak sehingga sampai berbulan-bulan ini belum juga ya, kemarin itu gara-gara ada demo besar-besaran itu kan sehingga tertunda. Estimate saya kan kemarin kan sudah selesai itu setelah 3 bulan dari pertama kali penyidikan itu, tapi tiba-tiba ada demo besar kemarin sehingga semua tenaga terkuras dan tidak ada aktivitas untuk maju dalam penyidikan itu. Nah sekarang setelah ini kan baru selesai, tenaga untuk menyelesaikan demo-demo kemarin kan baru selesai minggu lalu. Nah ini sekarang sudah dilanjutkan dan katanya sih segera selesai dan mungkin nanti akan ada bocoran ini ya dari selanjutnya. Saya juga menyarankan ini supaya tidak berlarut-larut, tentukan aja cepat saja, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang cukup ya silakan kirim, kalau nggak cukup ya hentikan aja, nggak usah ragu-ragu. Roy Suryo CS kan menyatakan mereka merasa dikriminalisasi. Ya itu kan alasan di jelas kan makin itu, panas dingin mereka ya. Kemajuan demokrasi itu kalau dimasukkan di dalam satu penyidikan menganggap dirinya itu benar dan itu dikriminalisasi, itu kan istilah umum yang terjadi. Tapi kan kita kan bergerak kan dari bukti yang ada,
Kalau cukup, barulah itu dikatakan sebagai penyidikan. Jadi rumor yang beredar ini bulan Oktober diadakan, ada tersangka itu juga belum dipastikan ya. Kenapa? Kan ada rumor nih di Oktober ini akan terjadi penentuan PSK ini. Ya itu kan rumor perkiraan ya. Saya dulu pun berperkiraan gitu. Pasti ini waktu itu malah sebelum ada kasus Oktober ini, saya dulu menduga kira-kira seminggu lagi lah itu. Tapi ternyata ada kasus itu sehingga mundur. Bapak ini melihat sekarang narasinya kemana-mana. Bukanlah ini gimana sih? Apa mindset seorang Bapak ini melihat ini karena rasa-rasa? Pak, saya kan mengatakan ya, ini isu ijazah palsu itu dulu kan, ini isunya kan isu antara orang yang benci dengan Pak Jokowi. Itu aja modalnya gitu. Jadi kemudian masuknya kepada penyidikan itu. Dan kemudian setelah penyidikan sudah jalan, sudah hampir ending pada ujungnya, kan pakai lagi isu yang baru lagi, isu baru. Kan isunya daripada orang-orang yang benci pada Pak Jokowi dengan yang mendukung Pak. Cuma itu aja yang terjadi. Bagi saya nggak kaget itu. Ya, dengan bocoran ini ya jelas Roy Suryo CS ini makin panas dingin ya. Dulu teriak-teriak ya kayak seakan-akan paling bener ya. Sekarang siap-siap aja kau semua ya, gerombolan RRT itu ya, diseret ke penjara. Ya karma emang nggak pakai janji, datangnya ini langsung gitu ya, langsung nyentil yang suka cari panggung seperti trio RRT ini. Aduh, ini jelas menarik sekali nih ya. Gimana menurut kalian? Siapa yang beliau itu? Sejak periode konsep Polres Malang Kota menerima adanya masyarakat yang mengadukan ke pihak Polres. Ini pendukungnya Bapak Jokowi ya ini ya. Hujatan atau ujaran kebencian. Yang tadi masyarakat Kota Malang yang menamakan masyarakat militan pro Jokowi. Nah, dilaporkan adalah ke apa? RS ya. Alhamdulillah hari ini kami masukkan laporan secara resmi dari masyarakat militan pecinta Jokowi. Kami diterima dengan baik di Polresta Malang Kota. Nah, ini tadi kami sudah diperiksa. jelas jadi tamparan ini, tamparan keras ini. Kurang lebih 2 jam ya. Dengan total pertanyaannya 30 pertanyaan tadi. Ya. Terkait apa ini, Bang? Jadi kami melaporkan saudara Roy Suryo. Roy Suryo dilaporkan ini loh ya. Pencemaran nama baik. Karena penyebaran informasinya melalui jejaringan sosial media ataupun jejaringan informasi melalui internet ini sudah sangat meresahkan dan membuat kegaduhan di Republik ini. Apalagi yang dicerca adalah orang yang sudah berjasa membangun Republik ini. Jika dia memang betul-betul seorang akademisi kan tidak mungkin seperti itu. Nah, benar sekali Bang. Harus mengedepankan tata krama, etika. Dan kami ingin agar masyarakat Indonesia tahu bahwa hari ini masih ada warga negara yang berani menyuarakan ini. Kami betul-betul berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masa-masa sulit rakyat ini. Ketika pandemi Covid, masyarakat kebingungan, beliau hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke digalakan. Bentar. Ini jelas-jelas ya, benar-benar tamparan keras buat yang sok tahu itu loh, gerombolan RRT itu loh. Ya, padahal udah pernah ya ditangkap polisi, tapi masih ngoceh aja ya kan? Kayaknya Roy Suryo CS ini bukan kapok sih, tapi emang doyan banget ya cari masalah gitu loh, doyan banget cari masalah biar tetap terkenal bodohnya itu loh. Aduh, gimana ini? Tangkap yang telah melecehkan Polri, tangkap teroris. Saya akan coba tanggapi ya. Oh, Video, ya. Anjing peliharaannya Jokowi. Weh, mulutmu Bu. Tangkap orang yang melecehkan Kapolri, tangkap teroris.
kamu menyebut teroris, kalimat teroris, ya. Otak bapak kamu sendiri PKI loh. Aduh. Otak bapak kamu sendiri PKI. Bentar Bu. Ya, bukan teroris loh ya. Teroris. Tiva Roy Rismond. Dibaca, didengarkan baik-baik dong. Hah? Aduh. Jangan teriak-teriak teroris di sini, ya. Teroris Bu. Kalau bapak kamu punya darah haram PKI, nggak usah teriak-teriak teroris. Mulutmu itu loh Bu. Nggak ada manusia paling bejat jual mulut di media. Kasian banget, ya. Malah jadi anjing kamu, ya. Apa kelaparan, ya? Siapa yang jadi anjing Bu? Saya ini, kok ada pengacaranya Jokowi ya, kayak binatang lapar aja kamu, ya? Apa nggak ada cara lain kamu bicara? Ya, yang teroris itu siapa? Kocak bener emang ya. Arti teroris itu apa? Kelompok PKI kamu itu loh, ya, yang memberontak, ya, yang menjadi pembunuh di negara ini. Wus. Sok tahu sekali. Ya? Jangan jadi asu kamu di sini. Asu juga. Aduh, ini mulut apa ini? Bapak kamu sendiri PKI. Wus. Ya? Sampai detik ini otak bapak kalian belum diakui oleh Pancasila. Jadi jangan teriak-teriak teroris kamu. Kalau kamu ingin membuktikan ijazahnya Jokowi, buktiin. Dah. Kok gitu Bu? Apa enggak otak kamu? Katanya pacara. Makanya bedain tuh isi otak sama isi pantat kamu. Isi otak sama pantat kamu boleh juga Bu. Hanya jadi pengikat leher anjing di jalan. Weh. Jadi itu aja. Mau jadi asu jangan di sini tempatnya. Nah, teroris otak bapak. Alah. Ya emang ya para pembenci Bapak Jokowi ini emang kocak-kocak ya orangnya ya. Sok pinter debat gitu loh, tapi nggak ngerti aturan mainnya. Aduh. Kok bisa-bisanya ini tadi ya mau membantah pendukung Bapak Jokowi, malah blunder emak satu ini ya. Yang nuduh itu wajib buktikan Bu, ya. Bukan Bapak Jokowi yang harus jelasin. Aduh. Kocak bener ya. Saya yang kemudian membuat undang-undang itu dan ada pasalnya pada tahap-tahap tadi. Apalah ada. Sebutin. Nah. Kita yang buat. Ngeyel terus ya. Ini juga gak ada pasalnya. Yang publik. Ya, Roy Suryo ini udah paket lengkap ya kelihatannya ya. Salah iya, tapi ngeyel juga jalan terus nih orang. Udah dikasih fakta masih aja ngeyel terus. Bukannya klarifikasi, malah tambah nyinyir nih orang ya. Gimana ini menurut kalian ya? Satu kata lah ya buat si Roy Suryo ini. Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Roy Suryo kini menghadapi sorotan tajam setelah ijazahnya dipertanyakan publik, terutama oleh Irma Chaniago. Pernyataan Irma menyebut Rai bukanlah pakar telematika sungguhan, karena ijazahnya tidak mendukung klaim tersebut. Selama ini Roy dikenal luas sebagai ahli telematika, namun ternyata latar belakang pendidikannya sangat berbeda jauh. Diketahui Roy Suryo hanya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi dan S2-nya pun bukan soal teknologi informasi. Hal tersebut memunculkan kecurigaan bahwa Roy adalah pakar instan yang hanya diberi label tanpa keahlian nyata. Irma bahkan menyarankan agar ijazah Roy turut diperiksa oleh UGM dan Puslap For Mabes Polri secara terbuka. Saya menuduh dia ahli telematika palsu.
ujar Irma dalam pernyataan pedasnya yang tayang di stasiun TV Nah, nasional. Rai pun ini dianggap sedang panik karena narasi soal ijazah Jokowi justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Waduh ya, emang ini makin parah aja nih Roy Suryo ya. Ini loh, udah disebut pakar palsu ya. Sekarang malah ditantang ini, gelarnya diperiksa Mabes Polri. Yang suka usik ijazah Bapak Jokowi, sekarang gantian ijazahnya sendiri yang disorot. Ini loh, karma datangnya cepet banget ya Roya. Belum sempat klarifikasi udah keburu kepergok Bu Irma ya. Wih. Gimana ini rasanya Roy? Gimana? Mas Jito, berarti orang-orang yang gempur Pak Jokowi terus ini nggak punya kanal dan saluran lain selain ngomongin Pak Jokowi. Kalau mereka nggak jelas Pak itu Jokowi, nggak eksis. Jadi satu-satunya jalan ya hanya ngomongin Pak Jokowi. Kamu gimana menurut kamu? Ya itu jalan pedang mereka. Jadi samurai mereka. Jadi kalau nggak gitu ya mereka nggak hidup. Bener sekali Bang. Satu-satunya tujuan hidup jelas mereka itu saat ini ya yaitu menggempur Jokowi sampai habis. Kasihan banget. Orang tua. Orang-orang tua. Pensiunan tentara itu udah tua. Iya. Pensiunan tentara dan sebagainya. Mungkin dulunya juga membenci Jokowi waktu Pilpres. Kemudian ketika momen seperti kata Bang Ade, harusnya Jokowi itu pensiun. Ya kok masih aktif gitu kan? Malah anaknya di Wapres. Sekarang dukung PSI, tambah marah mereka. Nah kita contoh kan Amin Rais ini. Amin Rais itu kan ibarat tebu. Kenapa? Tinggal sepahnya. Aduh, bener juga ya. Ya jelas ini. Yang dilakukan para pembenci ngomongin Bapak Jokowi itu cuma buat satu tujuan, ya, gempur beliau, menggempur beliau. Ini jelas. Nggak perlu, yang nggak butuh, nggak peduli fakta dan logika, ya kan? Yang penting serang dulu, biar apa ini? Biar rame gitu loh. Padahal yang digempur itu tenang-tenang aja Bapak Jokowi ya. Sementara mereka sendiri yang makin kelihatan paniknya, ya kan? Jelas kan? Seperti itu loh. Aduh. Bongkar kebusukan para Roy Suryo selama ini. Saya selama ini diam. Karena menurut saya, ya silakan mau obrak-abrik ijazah Bapak Jokowi, cari buktinya semuanya. Ada orang misterius ini. Saya akan bongkar kebusukanmu. Siapa dalang di belakang, siapa otaknya, dan siapa diri kalian semuanya, terutama tiga ini, Roy Suryo, Tifa, sama siapa lagi tuh. Orang misterius ini membongkar siapa dibalik dalam isu ijazah palsu Bapak Jokowi. Oh alah Jeh nanti Mas Jai munculkan gitu itu. Ya, saya akan bongkar busuk-busuknya itu kalian. Ya. Nah itu tadi. Iya, pertama kita akan lihat siapa sih Roy. Bukan orang dalang di belakangnya. Dalang di belakangnya. Orang, tidak mungkin Roy Suryo CS ini bisa terkoar-koar seperti ini, ya, sampai tidak ada adabnya. Ya, pasti ada dalang di belakangnya. Siapa ini? Semuanya. Ya, kalian bisa memfitnah orang lain dan saya bisa membongkar keaslian kalian semua. Ngeri. Roy Suryo the King, ya. Ini yang di belakang, aktor yang di belakang dari boneka Chucky ini. Ya, seorang wanita yang sedang bekerja, ya, menaikkan barangnya di atas apa ini? Banteng. Ya, dan ini seorang raja. Artinya di belakang Roy Suryo ini sehingga mereka bisa leluasa. Kok gak ketangkap-tangkap, gak tidak tertangkap-tangkap, tidak diproses-proses. Kenapa? Saya bongkar ya. Ya. Kenapa kok? Dalangnya cuma satu, yang dendam dengan Bapak Jokowi. Yang dendam sama Bapak Jokowi. Nenek-nenek. Ya, yang saya sebut di sini, ya, emaknya Ratu Tikus. Itu dia benci sekali karena sepak terjangnya Bapak Jokowi melejit daripada dia, dan Bapak Jokowi tidak bisa ditarik hidungnya untuk kemauan keinginannya. Di belakang dari mereka Roy Suryo itu adalah nenek-nenek itu tuh.
Ya, nenek-nenek yang hatinya iblis selaras dengan dia. Ya. Dan kenapa tidak ditangkap? Karena Ladusing adalah pihaknya. Paham, Rek? Paham ya? Kenapa Ladusing tidak berani? Karena di belakangnya ada nenek-nenek, emaknya Ratu Tikus. Saya loh yang memisahkan kalian dari ini. Emaknya Ratu Tikus. Ya. Jadi memang tujuannya disetting dan dijadiin boneka untuk huru-hara ini, untuk mencari kesalahan Bapak Jokowi. Wah, ini makin panas ya. Ini tiba-tiba muncul orang misterius yang bongkar dalang dibalik isu ijazah palsu Bapak Jokowi. Kalau bener nih bocorannya, siap-siap aja ya para penyebar hoax. Ini jelas bakalan gigit jari ya. Selama ini teriak-teriak paling tahu, ternyata cuma wayang digerakin orang. Aduh. Ya emang ya, gimana ini menurut kalian? Ya ini loh ya, ketololan Roy Suryo CS ini udah level dewa kelihatannya ya. Datangi Kemendikdasmen ya, minta ijazah Mas Gibran dicabut. Padahal Mas Gibran ini sekolah di luar negeri. Lah, yang luarin ijazah aja bukan Indonesia loh ya. Otaknya ini diparkir di mana sih sebenarnya ya? Aduh. Sok-sokan ngomong hukum tapi logikanya ini nggak nyampe seperti itu loh ya. Aduh. Ujung-ujungnya bukan ijazah yang dicabut, malah siap-siap diri ya. Diri kalian itu loh siap-siap diciduk ya. Dasar emang ya tukang nyinyir ini, tim tukang nyinyir. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Ya bisa jadi ya, makin banyak ngoceh mereka ini makin kelihatan dodolnya ya. Aduh. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.